Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Clara Ine, NIM 170308009, kelas A reguler sore, prodi sosiologi. Baik, di sini saya akan membahas buku review ke-16 dengan judul buku Pemahaman Ras dan Hubungan Etnis. Orang asing sebagai fenomena sosial. Konsep orang asing membantu memahami orang lain. Untuk memahami hubungan antara kelompok, harus menyadari bahwa perbedaan di antara berbagai masyarakat menyebabkan masing-masing kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara orang-orang yang terisolasi, kedatangan orang asing selalu menjadi suatu yang penting, sering menimbulkan respon emosional yang kuat. Yang berikut, kelompok minoritas. Mengidentifikasi karakteristik kelompok minoritas, sosiolog menggunakan istilah kelompok minoritas untuk tidak menunjukkan representasi numerik kelompok, tetapi untuk menunjukkan daya dan status relatifnya dalam suatu masyarakat. Digunakan dalam Perjanjian Perang Dunia I untuk melindungi sekitar 22 juta dari 110 juta orang di Eropa Tengah Timur. Penggunaan istilah yang paling sering terjadi sebagai deskripsi fitur biologis atau sifat-sifat nasional karena orang-orang membuat sketsa di antara individu dan asal nasional. Yang berikut, kelompok ras dan etnis. Membedakan perbedaan kompleks antara kelompok ras dan etnis. Ras adalah kategorisasi di mana orang berbagai karakteristik biologis yang terlihat menganggap diri mereka atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok tunggal pada basis itu. Pada pandangan pertama, ras mungkin tampak mudah untuk mengelompokkan orang, tetapi tidak. Yang berikut, masalah pribadi dan masalah publik. Mengidentifikasi hubungan antara masalah pribadi dan masalah publik. Baik etnosentrisme dan subjektivitas umum terjadi dalam masalah yang melibatkan hubungan antara kelompok dalam imajinasi sosiolog. Jeffrey Mills menjelaskan bahwa koneksi yang rumit dan antara pola kehidupan individu dan konteks historis masyarakat yang lebih besar. Berikut perspektif sosiologis. Mengevaluasi perspektif sosiologis apa yang memberitahu kita tentang kelompok-kelompok minoritas. Melalui penyelidikan ilmiah, sosiolog berusaha untuk menentukan kekuatan sosial yang mempengaruhi perilaku dan untuk mengidentifikasi pola berulang yang membantu mereka bertaruh untuk memahami perilaku itu. Menggunakan dokumen historis, laporan, survei, non-rivet, bahwa jurnalistik dan pengamatan langsung. Yang berikut, teori interaksionis. Pendekatan teoris ketiga, teori interaksionis, meneliti dunia mikro, pola interaksi pribadi dalam kehidupan sehari-hari daripada aspek sosial makro dari lembaga sosial dan harmoni atau konflik. Interaksi simbolik, simbol bersama dari definisi yang digunakan orang ketika communicating dengan satu sama lain, memberikan fokus untuk memahami bagaimana visual indie menciptakan dan menafsirkan situasi kehidupan yang mereka alami.
simbol, bahasa yang diucapkan, ekspresi. Yang berikut, konsep budaya. Budaya berdampak pada persepsi seseorang, manusia. Keduanya menciptakan dunia sosial mereka sendiri dan berevolusi lebih lanjut di dalamnya. Beradaptasi dengan lingkungan untuk mengetahui baru dan teknologi, kita belajar cara hidup dalam masyarakat kita. Kami menciptakan dan berbagai aturan dan pola perilaku yang membentuk kehidupan kita dan cara kita mengalami dunia di sekitar kita. Teori integrasi minoritas mengevaluasi 3 model kemungkinan integrasi minoritas dalam masyarakat. Lebih dari 80 juta imigran datang ke Amerika Serikat sejak didirikan sebagai bangsa selama migrasi yang luas ini. 3 teori yang berbeda telah muncul mengenai bagaimana orang-orang yang berbeda secara etnis. Yang berikut, stratifikasi etnis dan rasial. Hubungan antara kelompok dominan dan minoritas banyak dipengaruhi oleh kondisi struktural karena perbedaan budaya, struktur sosial, pola perilaku yang terorganisir di antara komponen dasar sistem sosial. Membangun hubungan sosial yang relatif dapat diprediksi di antara yang berbeda orang-orang dalam masyarakat. Sifat struktur sosial tidak hanya memengaruhi distribusi sumber daya atau ekonomi, politik, dan sosial. Yang berikut, stratifikasi etnis. Memahami stratifikasi etnis. Jika satu kelompok menjadi dominan, yang lain menjadi tunduk, jelas satu kelompok memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang lain. Status kelas sosial sebagian mencerminkan distribusi daya yang tidak sama ini, yang juga dapat jatuh bersama garis ras atau etnis. Stratifikasi etnis adalah ketimpangan terstruktur dari berbagai kelompok dengan akses divers keimbangan sosial sebagai akibat dari status mereka dalam hierarki sosial. Diskriminasi. Tingkat diskriminasi diidentifikasi tingkat diskriminasi apa yang ada. Tindakan seperti sikap memiliki tingkat intensitas yang berbeda. Akibatnya, diskriminasi Tion dapat dianalisis pada 5 level. Tingkat pertama adalah ekspresi verbal, sebuah pernyataan. Yang berikut, hubungan antara prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi saling terkait. Prasangka dapat menyebabkan diskriminasi dan diskriminasi dapat menyebabkan prasangka. Tidak ada hubungan sebab akibat sederhana. Sikap kami yang peristiwa terbuka kami terkait erat, tetapi mereka tidak identik. Kita dapat menyimpan perasaan bermusuhan terhadap kelompok-kelompok tertentu tanpa pernah membuat mereka diketahui melalui kata atau perbuatan kita.
Baik, sekian.